selamat siang pemirsa. Kembali bersama kami dalam laporan khusus seputar bencana alam. Kali ini kita akan membahas dampak dahsyat puting beliung Kecamatan Bale Endah, Kabupaten Bandung. Bencana ini tidak hanya menimbulkan kerugian material yang signifikan, tetapi juga trauma mendalam bagi para korban. Bersama saya, Rinjani Febrianti, kita akan menelusuri lebih dalam bagaimana fenomena alam ini terjadi dan apa saja langkah-langkah penanganan yang telah dilakukan. Melaporkan langsung dari tempat kejadian perkara, beginilah keadaannya setelah beberapa hari yang lalu sekitar wilayah Caringin, tepatnya Jalan Ancur, belakang Semang 17 Bandung, setelah diterjang oleh angin puting beliung pada Sabtu malam tahun 2024. Pemirsa sekalian, untuk informasi lebih lanjutnya, kini saya sudah bersama narasumber selaku saksi saat kejadian angin puting beliung. Dengan siapa? Bapak Mahesa. Oke. Jadi di sini saya ingin bertanya sedikit beberapa pertanyaan kepada Anda terkait bagaimana proses terjadinya angin puting beliung di wilayah ini. Seperti apa kronologi kejadiannya? Ya, jadi pada awalnya si langit-langit mulai mendung, awan hitam berdatangan dan disertai angin kencang berhembus. Kayak awalnya mah biasa anginnya tuh, cuman pas kelamaan tiba-tiba dari arah barat muncullah angin kayak kerucut gitu, alias angin puting beliung ya kalau bisa dibilang mah. Nah itu teh mulai titiknya tuh di daerah lapang kayak gitu, langsung menghambat ke rumah-rumah warga gitu. Oke. Menurut Anda apakah wilayah ini terkena dampaknya akibat puting beliung? Apakah ada korban atau tidak, ataupun infrastruktur apa saja yang terkena dampaknya dari puting beliung ini? Buat dampaknya tuh kayak pepohonan mulai tumbang. Pertama ada rumah juga yang rusak karena angin, dan ada satu korban jiwa, hanya luka-luka ringan saja. Baik pemirsa, itulah sedikit informasi mengenai dampak apa saja yang terjadi bagi wilayah sekitar akibat puting beliung yang telah melanda wilayah Caringin. Baik pemirsa di rumah, kali ini saya sudah bersama salah satu korban terdampak angin puting beliung. Di sini saya ingin berbincang-bincang mengenai bagaimana kronologinya, kemudian dampak apa saja terhadap fisik beliau. Di sini saya sudah bersama Bapak Ilham. Bisa sedikit dijelaskan Pak? Nah, baik Pak, jadi waktu itu sekitar jam 3 sore ya, kondisi di rumah tuh emang kondisi daerah sini tuh lagi mendungnya pertama-tama. Terus tuh anginnya juga lagi kencang-kencangnya banget. Nah saya kira tuh itu anginnya kayak biasa, kayak angin kencang biasa, kayak mau hujan. Tapi ternyata lama kelamaan si angin terus makin kencang sampai kayak ada suara gemuruh-gemuruh gitu. Nah saya tuh keluar, ternyata pas saya keluar tuh di tengah-tengah lapang tuh kayak udah mulai ada angin pusaran angin itu. Nah dari pusaran angin itu terus makin gede ya, terus kayak gedean gitu ya. Terus sampai yang di sebelah sana itu berterbangan, terus tanaman juga berterbangan berhamburan gitu ya gara-gara angin tersebut. Nah pas saya melarikan diri, anginnya tuh kayak menerpa lah ke daerah rumah-rumah saya, masuk di rumah tetangga saya yang itu udah lama kosong. Di rumahnya tuh jadi yang asalnya lapuk jadi makin lapuk. Nah terus juga pagar kondisi rumah saya sebelah sana terdampak sama angin puting beliung. Di pagar itu jadi kayak roboh lah gara-gara angin puting beliung tersebut. Nah pas saya kena mah saya kayak cuma kebetulan doang. Terus saya tuh sakit bagian sini kayak ada luka badan doang sih, luka ringan. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan mengenai kronologi khusus kejadian angin puting beliung, kemudian dampak terhadap fisik salah satu korban angin puting beliung ini. Solusi apa yang sudah BPBD berikan terhadap korban-korban terdampak? Menyiapkan tas siaga yang berisi senter obat-obatan serta makanan tahan lama. Saat kejadian berlangsung, masyarakat harus berlindung ke tempat yang sekiranya kokoh dan tahan angin. Lindungi kepala dan masuk ke kolong meja. Jauhi kaca dan alat memicu kebakaran. Update selalu informasi dari BMKG agar bisa berjaga-jaga. Oke pemirsa di rumah, itu sedikit bincang-bincang yang sudah saya wawancarai terhadap pihak BPBD. Kami kembalikan ke studio utama. Pemerintah daerah bersama dengan berbagai pihak terkait terus berupaya untuk memberikan bantuan dan memulihkan kondisi pasca bencana. Uluran tangan dari masyarakat juga sangat dibutuhkan untuk meringankan beban saudara-saudara kita yang sedang tertimpa musibah.
Mari kita terus memantau perkembangan situasi dan memberikan dukungan terbaik bagi para korban angin puting beliung di Kecamatan Bale Endah, Kabupaten Bandung. Demikian laporan kami kali ini, tetaplah bersama kami untuk informasi terkini dan terpercaya. Saya Rinjani Febrianti, pamit undur diri, selamat sore dan sampai jumpa.